Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 15 Juni 2021, hari biasa pekan ke-11. Menurut sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, mengasihi sesama dan mengampuni musuh menjadi tema sentral dalam serangkaian ajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menyakiti kita adalah pernyataan kepada mereka bahwa kita adalah anak-anak Allah Bapa yang murah hati. Tuhan Yesus pun sudah menunjukkannya kepada kita saat Ia dipaku pada salib. Ia mendoakan dan mengampuni mereka yang menyalibkannya dengan mengatakan demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudari-saudaraku yang terberkati, oleh Tuhan, kita diajari untuk berani mengasihi sesama dan musuh-musuh kita. Kata Yunani yang digunakan untuk mengasihi musuh bukanlah storge, artinya kasih yang alami karena ikatan keluarga, atau philia, kasih persahabatan, atau eros, kasih yang syarat dengan romantisme dan nafsu seorang laki-laki dan perempuan, melainkan kata yang dipilih adalah agape, yaitu kasih tanpa syarat, demi suatu nilai hidup tertentu yang lebih tinggi. Kasih agape sebagai kasih yang tanpa syarat bukanlah spontanitas dan alami, melainkan sebagai sebuah pilihan hidup yang bisa dipraktekkan oleh karena kuasa dan rahmat Allah. Kasih agape lebih pada sebuah pilihan daripada soal suka atau tidak suka. Kita memilih untuk mengasihi musuh karena Yesus Tuhan juga telah wafat dan berkorban untuk mereka juga. Saudari-saudaraku yang terberkati, semoga sikap belas kasih yang kita tunjukkan terutama kepada mereka yang adalah musuh kita, yang pernah menyakiti kita, yang kepadanya kita pernah memiliki dendam, menjadikan mereka sungguh bisa mengalami dikasih oleh Tuhan dan melunakkan hati mereka yang keras. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kasih-Mu nyata dalam kurban-Mu di salib. Kurban-Mu yang sempurna di salib menghapuskan dosa-dosa kami dan menjadikan kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Semoga kami semakin hari semakin berkembang dalam kasih, mau berkorban demi sesuatu yang benar dan berkenan di hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.